Assalamualaikum, gue Fadar Gadget Talk. Kali ini gue akan bahas pengalaman gue selama pakai HP yang katanya flagship killer. Ini HP-nya, Poco F3. Gimana nggak flagship killer? Di harga 4.999.000 atau ya 5 juta kurang 1.000 lah. HP ini pakai SoC flagship Snapdragon 870 atau SoC yang dipakai oleh kompetitor dengan harga sekitar 10 juta. Nah, ini setengah harganya tapi pakai SoC tersebut. Jadi kalau kita lihat specs di atas kertas ya tentu HP ini worth it banget. Tapi apakah user experience-nya bakalan enak atau bakalan nyaman buat dipakai? Well, langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Tahun ini gue dibuat kaget sama Xiaomi. Soalnya kalau kita lihat dengan brand lain, walaupun dia rilis flagship, desainnya tuh terkadang pakai desain yang tahun lalu atau bahkan mirip dengan desain dari kompetitor lain. Tapi Xiaomi di HP murahnya pun dia pakai desain yang orisinil, yang baru, yang Xiaomi banget gitu loh. Material body yang dipakai pun udah termasuk premium. Body yang dipakai kaca dan frame plastik. Jadi di genggaman berasa lumayan premium. Biar makin ganteng, si Poco F3 yang nggak kami pakein case, cukup skin aja dari Exacoat. Jadi kelihatan makin cakep, sangar, dan tentu beda dari yang lain. Di genggaman pun juga berasa lebih nyaman karena nggak bikin HP tambah tebal dan gripnya jadi nggak licin. Apakah recommended? Oh tentu saja, kami udah pakai Exacoat tuh dari lama. Si Pixel gua masih pakai si Exacoat, iPhone Diet pakai Exacoat. Kalau mau beli, linknya gua taruh di deskripsi. Di sektor layar pun seolah nggak ada yang dipangkas, pakai panel AMOLED E4 6,6 inch, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan dilindungi pakai Gorilla Glass 5. Dengan specs kayak gitu, apakah layarnya bagus? Bagus dong, tapi apakah sekelas dengan HP flagship belasan juta? Ya pasti enggak. Gue bilang kayak gini bukan untuk menjelekkan HP ini ya, karena gue cuma mau meluruskan kebanyakan orang yang mispersepsi aja tentang flagship killer. Karena kayak kata teman gue tuh, gadget apa dia bilang, flagship killer is too overrated. Maksudnya, orang tuh terlalu menganggap flagship killer tuh seolah-olah sama kayak kualitasnya HP flagship yang belasan juta tapi harganya murah. Nah, kita akan meluruskan itu. Jadi menurut gua kualitas layarnya tuh udah bagus, lumayan tajam, warnanya vivid khas AMOLED, brightness-nya juga cukup bisa diandalin walaupun kena trik sinar matahari, dan akurasi warna yang terbilang lumayan akurat. Sektor audio pun ikutan nggak dipangkas, masih tetap punya stereo speaker yang punya kualitas audio yang kencang dan terbilang bagus banget di rentang harganya. Kalau layar dan audio aja udah bagus, apalagi performanya. Itu hal yang paling dibanggakan lah dari si Poco F3 ini. No debat, nggak ada yang bisa ngalahin di harga 5 juta dengan performanya si Poco F3. Pakai combo SoC Snapdragon 870 yang udah support 5G, RAM dan storage 6/128 atau 8/128, LPDDR5, UFS 3.1, dan ada Liquid Cool 1.0 Plus. Jadi tentu dipakai HP aja, HP ini tuh bakalan terasa ngebut banget. Sekedar buka sosmed ataupun multitasking di banyak aplikasi mah berasa ringan banget, klik doang di HP ini. Harus dipakai main game biar tahu performanya gimana. Main game Lord Wild Rift bisa rata kanan 60 fps, belum bisa 120 fps soalnya belum di-unlock oleh developernya. PUBG bisa Ultra HD Ultra atau HDR Extreme. Again, belum bisa 90 fps soalnya belum di-unlock. Semoga ke depan bisa 90 fps. Terus game favorit gua sekarang Summoner's War bisa rata kanan 120 fps. Mantap. Udah gua pakai main game berjam-jam, bahkan gua pakai mobile data, frame rate-nya pun stabil, gyro dan layarnya sensitif, dan suhunya juga stabil. Cuma angan-angan doang, nggak panas kayak Mi 11. Nah untuk Genshin Impact sayangnya gua belum bisa tes karena ya kami lagi di Palembang, bukan di studio kami yang satunya, jadi ya mohon maaf lah. Internetnya di sini sangat tidak bisa diandalkan. IndiHome, kalian juara. Intinya mau dipakai ngapain aja HP ini tuh ya bisa semua. Karena performanya tuh udah ngebut banget. Tapi sayangnya performa yang bagus gak dibarengi dengan baterai life yang oke. Ya di atas kertas HP ini pakai baterai 4500-an yang ya sayangnya standar aja sih. Gua pakai dengan pemakaian gua medium to heavy dengan pola gaming sekitar 2-3 jam per hari. Baterai life yang gua dapat atau screen on time yang gua dapat sekitar 4,5 sampai 5 jam per hari. Itu biasa aja sebenarnya, soalnya gua bandingkan sama Oppo Find X3 Pro yang pakai prosesor yang katanya lebih panas dan power hungry Snapdragon 888, baterai yang kurang lebih sama 4500 mAh, itu bisa dapetin screen on time 6-7 jam per hari, tapi HP ini nggak sebagus itu ya. Ya udahlah, yang penting ada charger yang udah lumayan ngebut 33 watt, jadi ngecas dari 0 sampai 100 bisa makan waktu sekitar 52 menit. Ya itu termasuk bagus lah.
Baterai standar menurut feeling gua sih ada penyebab dari softwarenya yang kurang optimal. Pas video ini dibuat, Poco F3 pakai MIUI 12.5.1 berbasis Android 11 yang kayaknya sih belum stabil. Terkadang gua mengalami bug force close atau aplikasi yang tiba-tiba tutup sendiri terus kembali ke app drawer atau halaman utama, dan itu lumayan ganggu. Tapi kalau kalian mau tahu apa lagi yang lebih ganggu dari HP ini adalah kalian benar, iklan. Udah kayak TV, udah punya iklan. Gua nemuin lumayan banyak iklan di HP ini. Contohnya tiap kali kita install aplikasi. Terus ada beberapa aplikasi di bawaan Xiaomi dan wallpaper carousel. Ditambah lagi suka nongol notif wallpaper carousel yang nggak bisa dihilangin dengan cara swipe doang. Harus diklik terus keluar, dan notifnya ini lumayan sering nongolnya. Well, tiap kali gua bahas betapa mengganggunya iklan di HP Xiaomi, pasti ada aja tuh yang bela. Ya, gua ngerti untuk bikin harga HP ini semakin murah, Xiaomi mengurangin keuntungan dari setiap produknya, terus mencari keuntungan lain melalui iklan yang ada di produk mereka. Cara yang benar-benar aja dan nggak bisa gua salahkan, karena ya harga HP ini murah ya karena itu. Tapi buat orang kayak gua yang mementingkan user experience, itu ngeselin banget. Kalau gua balik lagi, gua selalu mementingkan user experience, kenyamanan dari suatu produk dibandingkan harga harus berbanding lurus dengan specs. Enggak juga, gua bukan tipe orang yang kayak gitu. Terus bakalan ada kata-kata pamungkas gitu. Ya kalau misalkan nggak suka dengan iklannya, tinggal dinonaktifin aja. Banyak kok tutorialnya di YouTube. Ya, gua ngerti, gua paham, gua tahu caranya juga. Dan itu habis dinonaktifin kadang nongol lagi dan harus dia nonaktifin lagi, dan itu mengganggu menurut gua. Terus lagi bakal ada yang bilang kayak gini, ya kalau nggak suka dengan iklan, kalau nggak suka dengan MIUI, ya simple, tinggal root dan install custom ROM. Beres. Masalahnya, root dan install custom ROM itu nggak semudah yang kita bayangkan. Gua ngerti, dari zaman dulu gua udah root dan custom ROM tuh udah hatam lah. Gua bisa seminggu tuh bisa 3 kali ganti custom ROM. Gua hafal banget. Dan itu menurut gua bukan solusi. Soalnya untuk install custom ROM itu susah, ribet, dan resikonya fatal. Bisa-bisa HP-nya matot kalau kita misalkan salah atau ya something bad happen lah. Terus juga yang pasti garansinya itu hilang. Nah itu juga fatal. Dan juga di custom ROM kita nggak bisa memastikan keamanan data kita gimana pas kita pakai M-Banking. Biasanya custom ROM nggak support M-Banking, atau ada yang support M-Banking, tapi gimana kalau M-Banking kita kena hack, duit hilang. Terus juga akun sosial media kita, ya kalau akun sosial media yang followersnya 200, 300, oke lah, hilang, bisa buat lagi. Kalau udah kayak kami 128.000, bener ya? Nah, YouTube udah 80 ribuan kena hack gara-gara custom ROM, gimana? Ya nangis cuy, tidak ada lagi sumber cuan. Nah, disitulah kenapa keamanan data tuh lebih penting. Terus lagi bisa jadi ada di foto-foto kita, kontak, dan yang lain-lain, terus email. Nah, kalau itu hilang, kena hack, atau dicuri lah data kita, gimana? Nah, buat orang yang concern dengan masalah security kayak gini, menurut gua itu mengganggu, dan custom ROM bukan solusi. Dan ya, balik lagi, custom ROM tuh untuk orang yang memang suka ngoprek, terus juga mungkin jadi HP kedua lah untuk have fun doang, untuk mencari sensasi baru dalam menggunakan sebuah HP gitu ya. Tapi untuk dijadikan HP utama itu bukan solusi sih menurut gue. Well, pada akhirnya kalau ngomongin software bakalan balik selera, dan sekarang gue lumayan happy lihat UI di Poco F3 udah mengarah ke stok Android dan lumayan enak buat dikustomisasi. Lanjut kita bahas kameranya. Di belakang ada 3 kamera dengan lensa wide 48 megapiksel pakai sensor Sony IMX582, terus ultrawide 8 megapiksel dan telemakro 5 megapiksel. Sedangkan di depan ada selfie kamera dengan resolusi 20 megapiksel. Menurut mata gua, hasil foto dari kamera belakang di HP ini tuh aneh. Kadang bagus, kadang jelek. Di kondisi cahaya yang cukup pun masih sering ngawur. Lihat aja deh di foto ini. Gua bandingkan sama Vivo V21 yang punya rentang harga yang kurang lebih sama. Sekilas lihat pun tanpa dijelasin, kalian udah pasti tahu dan kelihatan bedanya. Entah kenapa hasil foto Poco F3 itu terlihat lebih gelap dibandingkan dengan suasana aslinya. Detailnya terbilang cukup, gak tajam-tajam amat, warnanya lumayan gonjreng, kadang juga pucat, hampir mirip dengan aslinya lah kadang-kadang, dan dynamic range juga cukup lebar. Foto-foto potretnya kalau kami lihat nih kayak hasil editan gitu ya. Separasi antara objek dan background tuh kayak kurang natural, terus juga skin tone-nya jadi diperhalus, tapi ada efek dramatis yang bikin fotonya jadi terlihat lebih bagus ya. Lumayan lah.
Nah, lensa telemakronya menurut gue lumayan oke. Masih bisa kasih detail yang lumayan tajam, walaupun pada akhirnya gue lebih suka pakai kamera utama terus di crop. Di kondisi kurang cahaya, gue lebih suka pakai night mode biar hasilnya dapetin detail yang lebih bagus dan lebih minim noise. Tapi anehnya, kalau kita foto objek manusia nih, bagian muka tuh kelihatan banget kalau HP ini berusaha terlalu keras untuk nikatin detailnya. Tapi kalau nggak pakai night mode, detail muka malah kelihatan soft. Nah, beda dengan kamera belakangnya, kamera depannya tuh malah bisa kasih hasil yang terhitung bagus banget di harganya. Detailnya tajam, skin tone-nya natural, sampai pori-pori tetap kelihatan, dan dipakai di kondisi indoor low light pun masih oke. Mantap! Untuk urusan video ternyata lumayan oke juga nih, bisa record sampai 4K 30fps dan 1080p 60fps. Detail yang dihasilkan lumayan lah, gue bisa rekam sambil jalan dan masih lumayan stabil walaupun masih ada efek hentakan kaki, dan overall lumayan lah di harganya. Tes, ini kamera depannya Poco F3 di resolusi 1080p 30fps. Ini cerah banget, gue coba sambil jalan, ternyata stabilan detailnya bagus juga. Gimana menurut kalian? So, mari kita simpulkan kalau HP ini tuh worth it atau enggak sih buat dibeli dengan harga 5 juta kembali 1000, dan cocoknya buat siapa? Ya, kalau kita lihat specs di atas kertas, ya HP ini belum ada yang ngalahin. Sejauh ini pas video ini dibuat, belum ada yang bisa ngalahin specs di atas kertas HP ini di rentang harganya ya. Snapdragon 870, layar udah AMOLED, refresh rate 120Hz, stereo speaker, vibration motor khas HP mahal, ada NFC, fingerprint di samping, dan Wi-Fi 6. No debat, gak ada yang bisa ngalahin. Tapi tentu HP ini ya gak cocok buat semua orang, dan termasuk gua salah satunya, karena alasannya simple sih. Karena yang pertama tuh kameranya standar, kita bisa lihat tadi. Ya, kalau kita mau bandingkan dengan Vivo V21 atau Realme 8 Pro yang bakal lebih murah, gue masih menjagokan kameranya yang lain dibandingkan HP ini. Jauh malah. Terus juga alasan kedua, kenyamanan dari user experience, software di HP ini tuh masih buggy ya. Mungkin bisa bakal teratasi di update mendatang, dan iklannya juga nggak tahu ya. Atau Xiaomi bakalan menghilangkan iklannya nanti atau bakal tetap kayak gini. Ya, walaupun kalian bela iklannya bisa dinonaktifkan, tetap aja buat gue yang memetikan user experience, gue males untuk kayak gitu, dan menurut gue user experience-nya kurang nyaman. Itu sih menurut gue, dan ya tergantung kalian. Kalau misalkan kalian adalah tipe-tipe user yang membutuhkan HP dengan harga yang murah tapi untuk gaming performanya pol, ya nggak ada yang bisa ngalahin HP ini. Tapi kalau misalkan kalian mementingkan HP yang balance, user experience yang nyaman kayak gue, terus juga main game yang biasa-biasa aja, nggak terlalu berat, ya HP ini kurang cocok sih buat kalian. Dan ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung mau beli Poco F3 atau enggak. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, boleh banget komen di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Dan ya jangan lupa like dan subscribe, karena kan pengen sih 100.000 subscriber. Ada apa sih? Iya ya, centang. Terus juga ada apa sih? Silver Queen. Enak lah, jadi kan di belakang tuh ada yang bisa dibanggain. Jadi kalau misalkan kalian mau bantu, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gue Farid. Bye.